What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau nge-review Tron Max M-Drill 1 Pro sekaligus Tron Max Caster USB Boom Arm. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih untuk Tron Max yang udah ngirimin produk ini kepada gue untuk di-review. Tapi segala pendapat yang ada di sini adalah murni menurut pendapat gue sendiri selama gue pakai produk ini kira-kira sekitar sebulan lebih, baik untuk bikin konten maupun untuk live streaming. Tron Max M-Drill 1 Pro ini merupakan sebuah USB condenser mikrofon seri tertinggi dari Tron Max yang mempunyai 4 recording pattern, yaitu cardioid, stereo, omnidirectional, dan juga bidirectional. Selain itu, mic ini juga bisa merekam dengan sample rate sebesar 96 kHz dengan bit depth sebesar 24 bit yang dapat menghasilkan rekaman dengan kualitas yang sangat baik. Lalu apakah premis yang diberikan akan sesuai dengan kenyataannya? Mari kita bahas satu persatu. Oh ya, untuk kalian yang mau lihat unboxing dan bentuk fisiknya secara detail, gue udah buat videonya dan kalian bisa cek linknya di deskripsi yang gue sertakan di bawah. Atau kalian bisa langsung klik link yang ada di kanan atas layar kalian. Buat kalian yang belum tahu polar pattern itu apa, polar pattern mengacu pada sensitivitas mikrofon terhadap suara yang datang dari sudut tertentu ke arah sumbu pusatnya. Atau secara sederhananya polar pattern itu menentukan arah gelombang suara yang diterima oleh mikrofon. Nah, sesuai yang gue sebutin tadi, Tron Max ini kan mempunyai 4 polar pattern. Yang pertama itu dia punya polar pattern cardioid. Polar pattern cardioid itu berasal sumber suaranya dari arah depan aja. Jadi dia akan mereduksi suara dari samping maupun dari belakang. Oleh karena itu, polar pattern cardioid biasanya dipakai untuk voice over, kemudian streaming, bernyanyi, atau merekam alat musik atau instrumen. Kemudian yang kedua adalah stereo. Untuk polar pattern stereo, arah suara yang ditangkap itu berasal dari depan, kemudian dari samping kiri dan samping kanan. Penggunaan polar pattern ini bertujuan untuk menghasilkan suara yang lebih spesies. Jadi kita bisa tahu letak asal sumber suaranya dari sebelah mana. Biasanya polar pattern ini digunakan untuk merekam instrumen musik. Selain itu juga untuk merekam suara ambience seperti suara hujan, suara jalanan, suara alam, yang biasanya digunakan oleh field recordist. Tapi yang lagi trennya biasanya suara stereo ini juga digunakan untuk membuat konten-konten ASMR. Kemudian yang ketiga ada polar pattern omnidirectional. Omnidirectional ini banyak kalian temukan di lavalier mic yang biasa kalian pakai seperti Boya, Rode, dan lain sebagainya. Dan juga di headset-headset gaming yang kalian punya biasanya menggunakan pola omnidirectional. Sesuai dengan namanya, omnidirectional berarti menangkap suara dari segala arah, nggak cuma dari depan, tapi juga dari belakang, samping, kiri, dan kanan. Pola ini digunakan ketika sumber suaranya tidak bisa diprediksi atau justru sumber suaranya begitu banyak sehingga arahnya tidak bisa ditentukan. Contohnya ketika kita melakukan meeting atau conference call. Dan yang terakhir adalah bidirectional. Sesuai dengan namanya, bidirectional artinya mempunyai dua arah. Dan arahnya ini adalah dari depan dan dari belakang. Pola ini dapat digunakan untuk melakukan podcast ketika kita cuma punya satu mikrofon aja. Keempat polar pattern ini bisa dihasilkan oleh Tron Max M-Drill 1 Pro karena mikrofon ini mempunyai 3 studio grade kapsul berukuran 16 mili yang terletak di dalam mikrofonnya untuk menghasilkan polar pattern tersebut. Jadi bisa disebut mic ini adalah one mic solution for all situation. Kemudian kalau kita ngebahas sample rate-nya, apakah 96 kHz dengan 24 bit itu adalah sebuah gimmick? Biasanya 96 kHz digunakan untuk merekam sound effect atau juga untuk rekaman yang menggunakan efek slow-mo atau juga untuk orang yang akan melakukan post-processing setelah suaranya direkam. Tapi untuk casual user, contohnya seperti gua nggak perlu pakai sampai 96 kHz. Cukup 48 kHz aja. Tapi untuk bit depth-nya sendiri, 24 bit menurut gua udah sweet spot. Karena dengan mempunyai bit depth yang cukup besar, maka kalian akan mendapatkan data yang lebih banyak sekaligus dynamic range yang lebih luas. Ya walaupun pada akhirnya ketika misalnya kita ngebuat lagu atau kita streaming, ujung-ujungnya bakalan di-convert jadi 16 bit. Tapi ketika kita mempunyai 24 bit, maka data yang ada akan membuat rekaman kita menjadi lebih baik ketika dilakukan processing ini dan itu dan di mixing. Untuk Vertigen sih gue nggak bisa menyimpulkan apakah desainnya ini bisa menghasilkan suara dengan kualitas 10% yang lebih baik dibandingin kalau nggak pakai. Karena untuk grillnya sendiri nggak bisa dicopot, jadi gue nggak punya pembanding ketika grill ini dipakai suaranya seperti apa, kalau nggak dipakai suaranya seperti apa. Selain itu gue juga nggak punya dokumentasi, jadi gue nggak bisa bilang bahwa apa yang diklaim 10% itu benar-benar sesuai. Tapi kalau menurut dokumentasi mereka seperti itu ya oke, kita ikutin aja. Sebelum gue memberikan kelebihan dan kekurangan dan kesimpulannya, gue akan melakukan beberapa tes kepada mic ini.
Jadi suara yang kalian dengar dari tadi itu adalah murni dari mic ini direkam ke Audacity dengan sample rate 48 kHz dan bit depth sebesar 24 bit. Gua nggak melakukan post processing apa-apa kecuali gua hanya naikin gainnya aja di post. Untuk tes yang pertama kita tes dengan polar pattern cardioid. Jadi polar pattern cardioid itu kan dari depan. Jadi kalau misalnya gua ngomong cek 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 1 2 3 dan ini dari samping. Cek 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 1 2 3 dan ini dari belakang. Cek 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 1 2 3. Kembali lagi ke samping. Cek 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 1 2 3 dan kembali lagi ke depan. Cek 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 1 2 3. Kemudian yang kedua gua mau ngetes dengan pola stereo. Cek 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 1 2 3 ini dari depan. Cek 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 1 2 3 ini dari kiri. Cek 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 1 2 3 ini dari belakang. Cek 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 1 2 3 ini dari kanan. Cek 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 1 2 3 kembali dari depan. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kemudian untuk yang ketiga gua akan cek dengan pola bidireksional. Cek 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 ini pola bidireksional dari depan. Ini dari samping. Ini dari belakang. Ini dari samping. Dan ini dari depan. Dan yang keempat gue akan tes dengan pola omnidireksional. Cek 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 ini dari depan, ini dari samping, ini dari belakang, dari samping, dari depan, dari samping, dari belakang, kembali dari depan. Jadi suaranya dari segala arah sama. Dan ini udah gue kembaliin lagi ke cardioid dan gue akan tes plosive. Pa pi pu pepo babi bu bebo. Papi pupepo babi bu bebo. Kemudian yang ketiga gue akan mengetes proximity effect. Apakah ketika gue deketin suara gue terhadap mikrofon ini mengubah suara dan seperti apa suaranya. Kalian bisa cek di sini. Ini adalah suara dari depan mic sekitar 5 cm. Ini adalah suara dari depan mic sekitar 10 cm. Dan ini suara dari depan mic sekitar 30 cm. Kemudian gue akan ngetes background noise-nya dengan menggunakan sebuah keyboard dengan switch tactile yang bunyinya seperti ini. Dan gue akan mensimulasikan ketika misalnya gue lagi streaming dan gue sambil ngetik keyboard suaranya seperti apa. Dan ini akan gue tes di semua polar pattern-nya. Yang pertama di polar pattern cardioid, ketika gue ngomong dan gue sambil ngetik, maka suaranya seperti ini. Kemudian dengan pola stereo, gue ngomong seperti ini dan gue sambil ngetik, suaranya seperti ini. Kemudian untuk pola bidireksional dan gue ngomong dan gue sambil ngetik, suaranya seperti ini. Berdasarkan tes yang udah gue lakuin tadi dan pengalaman gue menggunakan mic ini sekitar sebulan lebih, maka gue akan memberikan kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan pendapat gue selama menggunakan mikrofon ini. Untuk kelebihannya pertama, mic ini mempunyai kualitas suara yang cukup baik dengan self noise yang cukup rendah. Asal kalian nggak naikin gainnya terlalu tinggi. Jadi jangan sampai ada yang nulis komen di bawah terus kalian tulis bahwa mic ini kayaknya terlalu noisy. Padahal peletakan micnya salah. Jadi kalian misalnya melakukan perekaman dengan jarak antara mic dan sumber suara, misalnya mulut dengan jarak 50 cm sampai 1 meter. Sehingga kalian menaikkan gainnya yang otomatis dengan naiknya gain pasti naik juga noise-nya. Jadi peletakan mikrofon itu juga penting untuk menghasilkan suara yang bagus. Selain juga kalian harus mempunyai ruangan yang sudah di-treat dengan baik. Jadi lucunya gue pernah dapat satu komen bahwa suara mikrofon yang pernah gue bahas itu sampai masuk suara jangkrik. Padahal yang salah kan bukan mikrofonnya, tapi ternyata memang ruangannya itu yang nggak di-treat dengan baik sehingga suara dari luar masuk. Jadi selain mikrofon, placement roomnya juga harus diperhatikan dalam sebuah adegan perekaman suara. Kemudian yang kedua, mic ini sudah mempunyai 4 polar pattern yang seperti udah gue sebutin tadi di awal video. Yang artinya kalian bisa menggunakan mic ini untuk berbagai situasi. Mulai dari merekam voice over, streaming, alat musik, cover lagu, meeting, podcasting, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tombol mute yang berguna banget. Misalnya kalian lagi streaming atau lagi meeting, Zoom meeting, conference call. Kemudian ada suara yang tiba-tiba aja datang dan gak pengen kalian masukin ke dalam mikrofon ini. Kalian tinggal pencet aja tombol mute-nya seperti. Dan ini udah gua nyalain lagi.
Dan ini berguna banget menurut gua karena kita nggak bisa ngeduga, siapa tahu tiba-tiba ada panggilan telepon masuk atau misalnya ada orang rumah yang tiba-tiba manggil ketika kita lagi streaming atau buat konten. Nah, untuk bagian mute ini nggak gua bahas detail di sini, kalian bisa langsung cek aja di video unboxingnya, kelihatan bentuknya seperti apa, pencetannya seperti apa, dan lain-lain. Keempat, ada LED indikator untuk melihat gain volume dan juga gain monitoring, dan juga ada LED iluminasi di bagian atas kalau misalnya menggunakan boom arm, atau di bagian bawah kalau desktop, yang bisa diganti-ganti warnanya sehingga setup kalian bisa terlihat lebih gaming. Kemudian yang kelima, mic ini sudah memiliki monitoring jack output di bagian sini sama di bagian LED iluminasi yang tadi udah gue bilang. Dan dengan adanya ini kalian bisa mendengar suara kalian sendiri ketika kalian merekam, atau kalian juga bisa langsung mendengarkan suara yang dari komputer kalian tanpa harus menggunakan digital to audio converter lagi. Karena mic ini sudah plug and play ke Windows, jadi kalian tinggal colok aja ke komputer kalian dan langsung otomatis terdetek di Windows 10. Di sini gue pakai Windows 10. Kalian nggak perlu install apa-apa lagi dan komputer udah langsung ngedetect sebagai sebuah speaker dan mikrofon dengan tulisan TronMax M-Drill One Pro. Untuk yang menggunakan Mac, mohon maaf gue nggak tahu karena gue nggak pakai Mac, jadi kalian bisa baca aja dokumentasinya di websitenya TronMax. Yang ketujuh, dan ini yang paling penting menurut gue, buat kalian yang baru aja mau memulai konten di dunia YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, entah untuk voice over, streaming, podcasting, cover musik, dan lain sebagainya, punya USB mikrofon dengan fitur yang banyak seperti ini dan harganya yang cukup reasonable menurut gua dengan kualitas yang ada, menurut gua itu udah ngebantu banget untuk mempermudah proses pembuatan konten kalian dibandingin kalian harus memikirkan lagi membeli audio setup yang harganya juga nggak murah gitu. Contohnya misalnya kalian harus beli audio interface sendiri untuk connect ke komputer yang harganya mulai dari 800 ribuan untuk Behringer, atau yang lebih murah ada tapi biasanya kualitasnya kurang baik, sampai ada yang sampai 3 jutaan untuk audien. Belum lagi kalian harus beli kabel XLR dan juga beli lagi mikrofonnya yang ujung-ujungnya budgetnya bisa 2-4 kali lipat lebih mahal dibandingkan beli mikrofon yang sudah integrated seperti ini, USB mikrofon. Yang menurut gua dengan sisa budget yang kalian punya, kalian bisa beli lighting atau lensa atau kebutuhan lainnya sehingga membuat konten kalian menjadi lebih bagus lagi dibandingkan dengan harus memikirkan satu audio setup yang harganya cukup mahal. Kemudian untuk kekurangannya, pertama mic ini hanya mempunyai koneksi USB seperti yang kalian udah tahu. Jadi kalau kalian mau connect mic ini cuman bisa ke komputer atau ke device yang support audio USB recording. Jadi kalian nggak bisa connect ke audio interface ataupun mixer karena memang di mic-nya sendiri memang nggak ada input XLR-nya. Kemudian yang kedua untuk LED indikator gain-nya, walaupun gue sebut tadi sebagai sebuah kelebihan, tapi di sini anehnya LED-nya itu increment-nya itu 2 bar. Jadi anehnya setiap gue naikin volumenya atau gue turunin volumenya baik untuk gain maupun untuk monitoring, dia naik turun indikatornya itu per 2 bar. Kenapa nggak 1 bar aja supaya bisa lebih presisi? Mungkin bisa diperbaiki secara firmware, gue nggak tahu. Mungkin kalau bisa sebaiknya TronMax ngelakuin itu supaya kita bisa ngatur gainnya dengan lebih precise lagi. Kemudian untuk yang ketiga, untuk volume recordingnya, volume gainnya, ketika gue putar dia sampai ke yang paling rendah, kemudian gue naikin sampai yang ke paling tinggi, suara di rekamannya nggak terlalu jauh berubah gitu. Jadi nggak ada perubahan suara yang sangat signifikan. Berubah tapi nggak sangat signifikan seperti audio interface pada umumnya. Jadi gue nggak tahu memang ini dari mikrofonnya atau dari settingan Windows-nya. Nanti gue juga bakal tanyain ke TronMax karena gue belum sempat nanya. Memang masalahnya seperti itu, maksudnya dia tidak terlalu banyak berubah ketika kita rubah gainnya, atau memang ada kesalahan di setting atau di mikrofonnya sendiri. Dan yang keempat untuk desk mount-nya. Ini desk mount-nya udah gue copot karena gue pakai boom arm. Di bagian kupingnya ini cukup tipis, jadi dia agak tipis dan kalau dipasang tuh agak squeaky, agak bunyi-bunyi plastik. Dan gue agak-agak ngeri patah, tapi mungkin sih sebenarnya kuat ya, cuman menurut gue nih agak tipis aja. Dan untuk metode pengunciannya itu menggunakan 2 baut, yang di kanan dan di kiri, yang ketika kita udah kencengin dan kita putar mic-nya untuk mengatur posisinya, ujung-ujungnya dia bakal kendor lagi. Mestinya sih kayak gasket atau o-ring di bagian sini supaya dia lebih tight lagi. Tapi di sini ya emang metodenya cuma seperti itu. Cuman karena gua nggak pakai desk mount ini dan pakai boom arm, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah buat gua. Tapi kalau kalian pengen pakai ini di desk,
ya otomatis untuk setiap kali kalian ngerubah posisinya kalian harus ngencengin dan ngencenginnya itu untuk kanan dan kirinya berbeda. Entah ribet atau enggak ya itu menurut kalian nanti seperti apa kalau udah beli produk ini. Kalau ditanya kesimpulannya apakah mic ini worth it apa enggak untuk dibeli, tentunya di setiap video gue akan kembalikan kepada kalian sebagai viewer apakah mic ini sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau compare produk ini, direct kompetitornya dia adalah Blue Yeti. Mungkin kalian pasti udah tahu ya, Blue Yeti itu memang brand yang udah lama ada di dunia per YouTuber gitu. Rata-rata dulu content creator pakai Blue Yeti dan sampai sekarang pun beberapa ASMR artis pun masih pakai Blue Yeti sebagai senjata utamanya mereka untuk buat konten. Tapi harganya Blue Yeti itu ketika video ini gue buat di Indonesia itu sekitar 3,4 juta, yang artinya 3 kali lebih mahal dibandingin mikrofon ini. Karena gue nggak pernah nyobain Blue Yeti secara gue sendiri, juga nggak pernah megang dan tahu suaranya seperti apa. Jadi gue nggak bisa ngebandingin apakah lebih baik atau lebih jelek atau seperti apa. Tapi menilai dari harganya, apakah perbedaan 3 kali lipat harganya itu lebih baik dibandingin Tron Max? Ya mudah-mudahan sih kalau yang nonton video ini dan udah ada yang pernah nyoba Blue Yeti bisa komen di bagian bawah kira-kira kualitasnya kalau dibandingin seperti apa. Atau mungkin kalau misalnya nanti gue dapat Blue Yeti untuk dicobain, gue mungkin akan bisa kasih komparasi suaranya seperti apa. Tapi jika dibandingkan dengan kompetitor yang bukan directnya, yaitu ya cuman USB mikrofon aja, tentunya di pasaran Indonesia udah banyak banget. Mulai yang dari paling murah sampai yang paling mahal. Kayak Shure MV7 yang harganya sampai 3,5 juta. Atau malah dari produknya Tron Max sendiri kan di bawah-bawahnya juga ada line-up di bawahnya dia. Jadi itu semua kan harus dikembaliin ke kebutuhan dan budget ya. Tapi menurut gua dengan fitur yang ada, menurut gua mikrofon ini cukup worth it. Jadi apakah kalian punya pendapat yang sama dengan pendapat gua? Silahkan tulis di komen. Dan untuk link pembeliannya tentunya udah gua sertakan juga di bawah, jadi bisa dicek aja linknya. Kemudian untuk selanjutnya gua akan mereview Tron Max Caster. Jadi kalian mohon maaf ya untuk video ini mungkin agak panjang. Jadi kalau kalian langsung nge-skip dari bagian awal untuk melihat video ini, selamat datang di Adimologi dan kali ini gua akan mereview Tron Max Caster. Tron Max Caster ini adalah sebuah boom arm dari Tron Max yang mempunyai desain yang cukup minimalis dan juga sleek, minimalis, elegan lah pokoknya seperti itu. Karena di boom arm ini kalian bisa lihat di sini walaupun cuma sedikit, nggak ada per dan nggak ada kabel yang merayap-rayap di sisi boom armnya. Semuanya terletak di dalam boom armnya, di dalam armnya sendiri, yaitu arm yang berbahan aluminium ini. Sekali lagi buat yang pengen tahu videonya, gue udah unboxing dan juga udah gue kasih detail fisiknya seperti apa, bahannya seperti apa, kabelnya seperti apa, aksesorisnya dan seperti apa dan lain-lain. Kalian bisa cek aja videonya, ada di deskripsi atau di bagian kanan atas layar kalian, gue sertain linknya. Jadi gue akan bahas soal fisik dan lain-lain. Tapi di sini kalian bisa lihat desainnya itu cukup minimalis dan untuk setup kalian itu cukup menarik mempunyai boom arm seperti ini. Dan untuk Tron Max Caster ini dia ada dua tipe, yaitu tipe yang USB-C. Di sini gue punya tipe yang USB-C dan ada tipe yang XLR untuk kalian yang menggunakan mikrofon dengan koneksi XLR bukan USB-C. Kalau nggak salah ini yang namanya S1, yang XLR itu S2. Jadi kalian jangan sampai salah pilih ketika check out beli di marketplace. Tanpa berlama-lama gue langsung bahas aja kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya itu yang udah jelas banget adalah desainnya yang sangat minimalis dan elegan menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan podcasting untuk membuat channel podcast atau melakukan live streaming yang butuh tampilan yang lebih wah dibandingin podcaster atau streamer pada umumnya, dengan menggunakan arm seperti ini maka kalian akan terlihat lebih keren lagi gitu. Ini memang subjektif ya. Memang keren atau enggak ya subjektif sih. Tapi menurut gue dengan sesuatu setup yang ngebuat penonton itu melihatnya wah, otomatis dia akan lebih, dalam tanda kutip, lebih merhatiin streaming atau podcast kalian. Kayaknya ya. Kemudian yang kedua, klaimnya sendiri mempunyai desain yang berbeda dari boom arm generik yang beredar di pasaran. Jadi untuk boom arm yang harganya nggak terlalu mahal, yang sekitar 200 ribuan, biasanya klaimnya itu mempunyai pivot. Pivot tuh buat masukin boom armnya ke dalam klaimnya itu. Biasanya pivotnya itu ada di luar meja.
otomatis ketika kalian naruh pivot di luar meja, maka dia akan narik mejanya ke bagian luar. Apalagi kalau misalnya armnya kalian extendnya lebih jauh, otomatis dia bakal narik karena ada perbedaan titik berat, dia narik ke bagian luar yang akan merusak meja kalian. Terutama jika kalian menggunakan meja yang berbahan particle board seperti IKEA Linmon. Karena banyak banget kan yang pasti menggunakan meja IKEA untuk setupnya. Jadi hati-hati untuk yang setupnya itu menggunakan particle board atau meja-meja yang dalam tanda kutip lebih rapuh dibandingin meja dengan bahan kayu. Harus hati-hati dengan boom arm yang menaruh pivotnya di bagian luar. Sedangkan si Tron Max ini pivotnya berada di bagian dalam. Jadi otomatis walaupun dia tetap narik, dia bakal tetap nahan di bagian mejanya, alih-alih dia menarik ke bagian luarnya. Yang ketiga, armnya cukup panjang, jadi ini kalau di extend bisa sampai 80 cm. Jadi kalau misalnya mejanya agak panjang atau naruhnya di ujung-ujung meja, kalian tetap bisa nyampein mic ini ke mulut kalian. Keempat, untuk kabel USB-C-nya sendiri yang di bagian depan ini cukup panjang juga. Ini udah gua putar supaya nggak terlalu kelihatan berantakan. Cukup panjang, dan untuk yang ke bagian komputernya pun panjangnya mungkin sekitar 2 meter lebih. Jadi untuk posisinya nggak terlalu berpengaruh komputer kalian ditaruh di mana, kayaknya si kabelnya tetap bakalan nyampe gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai extension cable lagi. Dan juga kabelnya udah braided, jadi kabelnya cukup kuat, nggak gampang kejepit, dan juga mungkin akan mengurangi interference-nya karena gue lihat sih kualitas kabelnya cukup bagus. Untuk kekurangan sendiri menurut gue yang pertama, si Tron Max Caster ini nggak bisa dipakai, kayaknya ya nggak bisa dipakai untuk mikrofon yang sangat ringan. Jadi ini kayaknya kalau dipakai yang untuk yang lebih enteng daripada mic ini, kayaknya bakal balik tensionnya ke bentuk semula, ke atas lagi gitu. Atau kalau misalnya kalian tetap mau maksa, mungkin kalian bisa kencengin knobnya ke yang paling kencang supaya dia nggak balik lagi. Tapi gue pernah coba untuk mikrofon Rode NT1 yang lumayan berat, jauh lebih berat daripada ini, dan caster ini masih bisa ngehandle mic itu, dan kayaknya dengan mic yang lebih berat lebih bagus dibandingin dengan menggunakan mic yang enteng seperti M2P atau yang di bawahnya lagi. Kemudian kalau kalian menggunakan caster ini bersama dengan Tron Max M Drill One Pro M2P, maka kalian akan kesulitan menggunakan jack monitoring output yang ada di bagian atasnya. Aneh kan sebenarnya, karena ini sebenarnya satu produk gitu. Solusinya kalian harus menggunakan audio adapter yang bentuknya L, jadi jack 3,5 L, dicolok dulu ke bagian atas, kemudian baru kalian sambungkan ke headset misalnya. Atau kalian bisa menggunakan extension yang supaya dia mic-nya itu ada shock mount-nya lagi sehingga agak lebih ke bawah. Agak-agak aneh, tapi ya memang kayaknya desainnya emang udah seperti itu. Jadi ya kalian harus beli lagi konektornya. Yang ketiga, sudut pengaturannya hanya bisa menggantung aja, nggak bisa menghadap ke atas. Untuk beberapa orang yang melakukan streaming atau podcasting dengan kamera yang posisinya terlalu dekat dengan boom arm, maka posisi ini agak kurang ideal karena akan menghalangi pandangan kamera ke wajah streamer atau podcaster. Menurut gue itu aja kelebihan dan kekurangan dari Tron Max Caster S1 ini. Secara untuk jangka panjang gue belum bisa kasih pendapat karena kalian tahu kan gue baru pakai ini sekitar sebulan lebih. Jadi mungkin kalau memang nanti gue pakai ini untuk jangka panjang, gue akan bikin reviewnya lagi, mungkin aja tahun depan. Jadi kesimpulannya, dengan harga sekitar 900 ribuan, apakah Tron Max Caster ini worth it untuk dibeli? Tentunya lagi-lagi jawabannya kembali ke budget dan kebutuhan kalian. Untuk produk seperti ini yang paling dekat itu adanya di Elgato Wave Arm yang harganya sekitar 1,5 jutaan. Dan artinya itu sekitar 500-600 ribu lebih mahal dibandingin Arm ini. Ada juga yang desainnya klasik tapi memang udah ada lama di dunia permikrofonan, yaitu Rode PSA 1 Plus yang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Atau ada juga yang budget boom arm yang harganya cuma 200 ribuan. Semuanya pada dasarnya fungsinya sama aja, yaitu untuk menaruh mikrofon. Jadi yang membedakan adalah fitur-fitur yang mereka berikan. Semakin banyak fiturnya, semakin bagus desainnya, semakin bagus bahannya, maka harganya akan lebih mahal. Jadi kalau kalian punya budget cuma 200 ribuan, beli yang generik pun sebenarnya nggak masalah. Karena gue juga sebelum pakai ini juga pakai yang generik, udah sekitar 2-3 tahun nggak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya memang
budgetnya ada lebih bisa beli ini atau bisa beli Elgato atau bisa beli Rode, tergantung fitur yang kalian suka, desain yang kalian suka seperti apa. Tapi dengan harganya 900.000 untuk produk ini sendiri menurut gua cukup worth it karena nggak terlalu mahal walaupun nggak terlalu murah juga. Tapi udah bisa meningkatkan tampilan setup kalian menjadi lebih minimalis dan lebih elegan lagi gitu. Jadi lebih sleek dan nggak terlalu banyak kabel seliweran kemana-mana. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Tron Max Caster ini sesuai dengan kebutuhan kalian? Udah ada yang pernah make atau ada keluhan atau apa? Bisa tulis di bagian komen di bagian bawah. Sorry banget kalau videonya agak panjang. Tadinya gue pengen buat video terpisah, tapi kayaknya enakan disatuin aja karena masih satu brand dan memang fungsinya ini menyeluruh. Dan si Tron Max sendiri sebenarnya juga ngejual bundlingnya. Jadi si Tron Max Caster dibundling dengan si Tron Max M2P dan juga beberapa aksesorisnya. Jadi itu aja reviewnya dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi Tron Max makasih udah ngirimin barang ini untuk di review. Assalamualaikum, peace.